Halo teman-teman dan Pak Yudi, selamat pagi. Melalui media ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan nama usaha kuliner kami adalah Serekum Coconut Milk Soup. Saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Yang pertama ada Anggita Putri, NIM 177. Yang kedua ada Sofia Laras, NIM 178. Saya sendiri Christina Aprilia, NIM 180. Yang keempat ada Elizabeth Vega, NIM 181, dan yang terakhir ada Novia Christine, NIM 183. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan lagi kepada teman-teman arti dari Serekum. Jadi Serekum ini adalah penggolongan dari 3 bahan pangan, yaitu serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Jadi kelompok kami akan membahas mengenai aspek teknik dan teknologi. Jadi kami harapkan kepada teman-teman untuk mendengarkan. Yang pertama, pemilihan strategi produksi. Dalam pemilihan strategi produksi ini, kami memilih beberapa cara untuk menerapkan strategi produksi. Antara lain, yang pertama, mencari pemasok yang tepat untuk bahan-bahan dasar makanan yang berada di pasar, dengan melihat dari kualitas dari bahan-bahan dasar dan melihat apakah bahan-bahan dasar tersebut masih segar. Bahan-bahan dasar tersebut adalah serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap pemasok-pemasok yang ada di pasar dengan melihat bahan dasar yang mereka tawarkan masih berkualitas, serta melihat dari harga yang ditawarkan. Yang ketiga, melakukan kesepakatan dengan pemasok di pasar mengenai harga yang telah ditentukan. Yang kedua, pemilihan dan perencanaan. Dalam pemilihan dan perencanaan, terdapat poin-poin. Yang pertama, A. Penentuan ide dan perencanaan produk. Kebutuhan akan nutrisi bagi tubuh setiap orang sangat penting, supaya dapat memenuhi nutrisi yang dibutuhkan ketika konsumen ingin beraktivitas. Sehingga setiap orang perlu mengonsumsi bahan-bahan makanan yang memiliki nutrisi tinggi. Maka dari itu, kami membuat rumah makan Serekum ini bagi masyarakat seperti orang tua, mahasiswa, anak sekolah, pekerja buruh, agar mereka dapat mengonsumsi makanan yang memiliki nutrisi dan tidak perlu repot dalam mengelola atau menyediakan makanan. Kami juga memilih bahan makanan dari bahan sereal, kacang-kacangan, dan umbi-umbian karena belum banyak pesaing. Selanjutnya masuk ke penentuan desain dan tampilan awal atau standar produk. Untuk menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin akan terjadi pada pembuatan produk kami, yaitu Serekum, kami telah memilih metode-metode yang baik dan ekonomis dalam pembuatan produk kami ini. Agar produk kami dapat terstandarisasi dan layak untuk dipasarkan, untuk itu kami sudah menetapkan bagaimana dan apa saja yang akan kami terapkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Yang pertama dari segi bahan produksi. Kami telah bekerja sama dengan petani-petani penghasil jagung, kacang, dan umbi-umbian. Dengan ini kami menjamin bahwa bahan yang kami gunakan berkualitas baik. Yang kedua dari segi pengemasan. Dalam hal ini merupakan proses pelayanan atau penyajian dari produk kami. Kami menggunakan barang-barang yang sudah terjamin kebersihannya dan steril. Seperti contoh, barang-barang produksi kami pada barang produksi untuk membuat Serekum ini sudah kami jamin kebersihannya dan sterilnya, dan untuk wadah-wadah atau tempat itu juga udah terjamin bersih dan steril. Lalu yang ketiga dari segi harga. Dari segi harga sendiri kami sudah menentukan harga jual produk kami sebagai berikut. Untuk ukuran kecil dengan harga 7.000, untuk ukuran sedang dengan harga 12.000, dan untuk ukuran besar dengan harga 15.000. Harga jual yang sudah kami tetapkan ini menurut kami sudah layak dan pas, atau sudah bisa dibilang terjangkau. Nah, dengan kualitas makanan yang kami sajikan, jadi harga ini sudah pas dengan kualitas makanan yang kami sajikan. Selanjutnya masuk ke pengujian.
Sebelum membuka toko, kami akan melakukan berbagai pengujian terhadap kelayakan produk makanan kami. Pengujian ini dilakukan karena kami sendiri harus tahu bagaimana respon dari konsumen terhadap produk kami, apakah produk kami ini layak untuk disantap dan dinikmati, serta bagaimana rasanya, apakah udah enak atau sudah sesuai dengan lidah para calon konsumen kami. Nah, untuk itu pengujian yang kami lakukan berupa yang pertama membagikan sampel-sampel makanan kepada orang-orang. Jadi nantinya pegawai kami akan keliling membagikan sampel dari Serekum sendiri. Nah, ini bertujuan agar konsumen ini tahu bagaimana kelezatan atau rasa dari produk kami, yaitu Serekum. Nah, yang kedua melakukan wawancara dan kuesioner. Terus yang ketiga membuat akun media sosial YouTube dan Instagram. Nah, akun media sosial ini tuh bertujuan agar para calon konsumen ini dapat memberikan pendapat mereka terhadap produk makanan kami lewat Instagram atau YouTube kami dengan cara mungkin mereka bisa komen memberikan pendapatnya dengan komen di akun Instagram kami atau di YouTube official dari Serekum kami. Selanjutnya masuk ke implementasi berskala. Untuk tahun pertama, kami mencari konsumen dengan menarik perhatian masyarakat sekitar toko dan seluruhnya, dengan melakukan promosi secara langsung dari mulut ke mulut, lalu melakukan pembagian sampel pada orang-orang, serta promosi lewat akun sosial media kami, yaitu di Instagram dan YouTube. Pada tahun kedua, usaha Serekum sudah beroperasi di kedai dengan nama kedai kami, yaitu Serekum Public House, dan dapat menjadi tempat serta pilihan konsumen untuk menikmati sereal sebagai alternatif sarapan. Serekum juga dapat beroperasi secara online melalui Instagram. Nah, di sini konsumen bisa pesan secara online melalui Instagram. Serta kami juga sudah bekerja sama dengan perusahaan Grab dan Gojek. Jadi untuk para konsumen yang mau pesan Serekum tapi males nih mau datang ke kedai kami, jadi mereka bisa pesan melalui Grab dan Gojek secara online. Lalu pada tahun ketiga, kami akan terus menjaga kualitas makanan kami dengan tetap menggunakan bahan produksi yang baik dan berkualitas. Pada tahun ini kami juga akan membuka cabang di daerah Babarsari. Selanjutnya pada tahun keempat. Nah, pada tahun ini produk Serekum kami sudah mampu menjadi produk makanan atau kuliner yang disenangi konsumen karena rasa yang lezat dari Serekum sendiri. Nah, pada tahun keempat ini kedai Serekum bisa menjadi kedai pertama di Jogja yang menjadi market leader dalam bisnis kuliner dan bisa memperluas pasar bahkan sampai ke luar Pulau Jawa. Selanjutnya yang ketiga itu ada perencanaan kualitas. Di dalam perencanaan kualitas terdapat 4 bagian. Yang pertama ada reliability atau keandalan, yang kedua ada responsiveness, daya tanggap, yang ketiga asuransi atau jaminan, yang keempat itu ada empati. Jadi kita lihat yang pertama itu ada reliability atau keandalan. Jadi yang pertama pelayanan tenaga kerja yang berkualitas. Jadi, kami menekankan pelayanan yang baik dengan cara menyediakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu melayani para pelanggan dengan baik. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada tenaga kerja. Jadi, kami ini memberikan pelatihan kepada tenaga kerja kami, serta penekanan pelayanan terbaik dan berpegang pada prinsip pelanggan adalah raja. Yang ketiga, kami menawarkan produk dengan kualitas yang terjamin, di mana kami akan terus melakukan pengawasan dan terus memperhatikan kualitas produk yang kami tawarkan. Dan yang keempat itu, ada produk pemasok menggunakan standar dan kualitas yang tinggi. Jadi dalam pemilihan bahan pangan yang akan kami gunakan dalam membuat Serekum Coconut Milk Soup ini, kami menggunakan bahan pangan dengan standar kualitas yang sudah kami tetapkan. Dan yang kelima itu, kami akan menjaga kualitas produk dan pelayanannya. Kami berharap dengan hal ini, para pelanggan ini dapat merasa puas, nyaman, serta usaha kami ini
akan mendapatkan penilaian yang baik di mata para pelanggan kami. Yang kedua, ada daya tanggap. Jadi, kami akan menekankan pada respon atau kesigapan para tenaga kerja atau karyawan kami dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Seperti memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan pada saat memberikan hidangan. Berikutnya, menangani transaksi dan penanganan cepat terhadap keluhan pelanggan. Yang kedua itu melakukan pengawasan terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Jadi, kami akan tetap melakukan pengawasan terhadap tingkat kepuasan pelanggan terhadap usaha kami ini, dan kami akan menyediakan suatu media untuk para pelanggan agar dapat menyampaikan kritik dan saran mereka terhadap usaha produk kami maupun pelayanan kami yang kurang memuaskan. Dan yang terakhir itu melakukan evaluasi. Setelah kami menerima kritik dan saran dari para pelanggan kami, maka kami akan melakukan evaluasi agar kritik dan keluhan dari pelanggan tidak terjadi lagi. Selanjutnya, bagian ketiga ada asuransi atau jaminan. Jadi, kami akan mempekerjakan karyawan yang memiliki pengetahuan luas terhadap yang pertama, mengetahui produk ini secara tepat. Kedua, kualitas keramah tamahan diutamakan. Ketiga, perhatian dan kesopanan member pelayanan. Keempat, keterampilan dalam memberikan informasi. Kelima, kemampuan dalam memberikan keamanan. Dan yang terakhir adalah menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Jadi, hal-hal ini kami anggap penting karena dengan hal ini kami mampu menciptakan rasa percaya pelanggan terhadap usaha kami ini. Dan munculnya rasa percaya ini kami berharap dapat menanamkan citra perusahaan kami yang lebih baik kepada pelanggan kami serta masyarakat, sehingga usaha kami ini dapat menjadi pilihan bagi pelanggan kami. Yang terakhir ada empati. Yang pertama itu melatih karyawan sehingga mampu melakukan komunikasi yang baik dan memahami selera pelanggan. Jadi, kami melatih karyawan kami untuk melakukan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para pelanggan kami. Karena setiap pelanggan memiliki kemampuan daya beli serta selera yang berbeda-beda. Jadi, kami melatih karyawan kami agar mampu melakukan komunikasi terhadap pelanggan, sehingga untuk dapat melayani pelanggan dengan baik, maka karyawan harus mampu menempatkan dirinya pada situasi pelanggan. Hal ini juga merupakan perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kami kepada para pelanggan. Pemilihan dan penerapan teknologi. Saat ini teknologi telah menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, di mana teknologi telah menjadi sebuah acuan dalam kemajuan suatu perusahaan. Dengan menggunakan teknologi dalam menjalankan kegiatan bisnis, salah satunya adalah dengan memanfaatkan media sosial. Dengan adanya bantuan teknologi informasi dalam usaha kami ini, kami akan memudahkan untuk pelayanan, serta memudahkan pelanggan untuk mengakses atau untuk mengetahui produk yang telah kami sediakan. Di sini kami melakukan promosi melalui sosial media, termasuk membuat iklan untuk bisnis, misalnya di Facebook, Instagram, dan Google. Teknologi informasi sebagai media untuk mendekatkan produk dengan pelanggan merupakan suatu langkah untuk menarik perhatian pelanggan. Jadi dengan menawarkan produk melalui teknologi informasi di sosial media, dinilai sangat cocok dengan gaya hidup masyarakat saat ini, di mana pada zaman modern ini, kehidupan masyarakat sehari-hari selalu bergantung kepada gadget.
Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kami menggunakan sosial media sebagai tempat untuk melakukan promosi. Perencanaan kapasitas produk. Di sini kami tidak akan membiarkan produk kami atau bahan pangan kami ini kosong, tetapi di sini kami akan terus menyediakan bahan pangan serta akan melakukan pencarian bahan pangan ke pemasok. Untuk yang selanjutnya itu perencanaan letak usaha. Dalam menjalankan bisnis, kami membutuhkan tempat usaha yang memiliki letak strategis. Letak usaha yang kami pilih ini harus dekat dengan target pasar kami dan mudah ditemukan. Alasan kami membutuhkan toko untuk usaha kami adalah agar pelanggan yang ingin secara langsung mengkonsumsi hidangan kami dapat mengunjungi toko kami. Kami juga mempertimbangkan aspek keuangan ketika ingin menyewa sebuah ruko. Oleh karena itu, setelah melakukan survei harga ruko, kami menetapkan untuk menyewa ruko di Jalan STM Pembangunan Gang Surya nomor 9D, Merican Pringgodani Santren, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode pos 55281. Tepatnya di samping RG Coffee. Kami memilih tempat ini karena menurut kami tempat ini cukup strategis dan cocok untuk usaha kami karena dekat dengan perkampungan, universitas, dan sekolah menengah kejuruan. Yang ketujuh ada perencanaan tata layout usaha. Seperti yang teman-teman lihat di layar HP atau layar laptop teman-teman, ada gambaran mengenai perencanaan tata layout usaha. Dari satu bangunan, kami membagi menjadi 2 sekat ruang pembatas antara ruang kerja karyawan dan ruang makan pelanggan. Dan dari masing-masing pembagian sekat ruangan tersebut, kami membagi lagi menjadi beberapa ruangan seperti dapur kotor, gudang, dan toilet. Yang kita lihat dari ruangan kerja karyawan, di situ terdapat dapur kotor, di mana berfungsi sebagai tempat mengolah bahan mentah menjadi sorghum coconut milk soup yang kemudian diantar ke display makanan. Yang berikutnya ada gudang. Di dalam gudang tersebut kami akan menyediakan lemari pendingin untuk menyimpan stok-stok bahan pangan kami atau keperluan-keperluan lainnya. Yang kemudian di ruangan kerja karyawan terdapat dapur bersih, di mana di dapur bersih tersebut kami hanya menata perkakas, piring, mangkok, senduk, garpu, pisau, dan gelas atau perkakas lainnya yang akan digunakan sebagai wadah pensajian makanan kepada pelanggan. Kemudian di situ ada kasir. Selanjutnya kita akan lihat ke ruangan makan pelanggan. Di ruangan tengah tersebut ada meja dan kursi pelanggan, dan kemudian ada ruangan toilet yang disekat lagi menjadi 2, ada ruangan toilet pria dan ada ruangan toilet wanita. Di samping itu juga ada tempat cuci tangan. Jadi kami menganjurkan kepada pelanggan kami untuk selalu mencuci tangannya sesudah dan sebelum makan. Untuk yang selanjutnya itu perencanaan jumlah pelayanan. Pada awal berdirinya usaha ini kami langsung merekrut 3 karyawan. Nah, perekrutan ini ditujukan untuk membantu kami dalam menjalankan usaha ini. Nah, selain itu kami juga membutuhkan beberapa alat teknologi informasi seperti laptop, telepon, smartphone, serta jaringan internet atau wifi. Kami akan melayani pelanggan setiap hari sesuai jam operasional yang telah ditentukan. Nah, untuk jam operasional sorghum coconut milk soup sendiri itu produksi makanan dan belanja bahan makanan itu dilakukan setiap hari, sehingga barang-barang yang kami sediakan dan kami beli itu masih fresh. Dan jam operasional itu dari hari Senin sampai hari Jumat itu pukul 7.30 hingga 20.00 WIB. Dan untuk hari Sabtu sampai Minggu itu pukul 8.00 hingga 21.30 WIB.
Selain itu, kami juga menerima pesanan baik dalam jumlah kecil maupun jumlah besar. Jumlah kecil itu di bawah 50 porsi dan jumlah besar itu di atas 50 porsi. Dan untuk yang terakhir, masuk pada kesimpulan. Berdasarkan aspek teknik dan teknologi, usaha kami layak untuk diajukan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, kami telah mengadakan pengawasan terhadap barang-barang yang kami sajikan, serta barang-barang olahan yang sebelumnya telah kami beli dari petani-petani sekitar. Yang kedua itu, sebisa mungkin kami akan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, agar konsumen merasa puas kepada produk kami dan layanan yang kami berikan. Salah lagi. Yang kedua itu, sebisa mungkin kami akan memberikan layanan terbaik kepada konsumen agar konsumen merasa puas kepada produk dan layanan yang kami berikan. Terima kasih.